Jadi hari ini saya akan tunjukin ke teman-teman semua tentang peralatan kamera yang saya pakai untuk bikin stok ya di Microstock. Bahkan kemarin sempat masih saya pakai foto untuk tunangan ya. Jadi kamera ini powerful sekali dan mudah-mudahan video kali ini bisa menjawab kamera-kamera apa saja yang sebaiknya bisa dibeli dalam situasi budget yang mepet, dan apa sih kelebihannya, kekurangannya si kamera yang saya pakai kali ini dalam memotret Shutterstock, memotret Pond5 Adobe Stock di tahun 2022. Stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja, teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah rawuh, sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah selalu memberikan dukungan dengan cara subscribe, nonton, kemudian ngasih komentar yang tata bahasanya yang bagus. Jadi saya murni professional photographer, udah 12 tahun. Jadi bukan sekedar YouTuber atau influencer. Jadi harapannya video ini bisa kasih teman-teman edukasi. Tentu harapan saya teman-teman bisa mendulang uang untuk kebutuhan teman-teman semua dari dunia fotografi, menjualkan stok foto apapun yang teman-teman sukai di banyak platform Microstock. Yang salah tiganya itu saya lakukan, yaitu Shutterstock, kemudian Adobe Stock, dan Pond5. Kemarin ada teman-teman dari subscriber dari YouTube yang juga tanya tentang peralatan apa yang saya pakai. Walaupun saya sudah kasih semua gear saya di Linktree di Instagram, kemudian saya juga sudah kasih detailsnya di setiap video vlog saya. Jadi di bagian description tuh semuanya ada. Itu kan sebenarnya adalah link affiliate peralatan fotografi. Cuma kalau teman-teman tuh nggak mau beli, teman-teman bisa cek semuanya. Jadi misalnya kamera A itu speknya apa aja, itu semuanya ada. Biasanya toko-toko itu kan selalu ngasih spesifikasi, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Baik, kalau di video sebelumnya saya sempat sharing bahwa saya punya kamera Canon EOS M warna merah generasi pertama yang saya beli tahun 2014, yang mana kamera itu publish di tahun 2012. Saya sudah bawa ke Bali, Maldives, Singapura, saya bawa ke Kuala Lumpur, saya bawa ke Hong Kong, ke Sri Lanka. Muter-muter tuh kamera itu, jasanya banyak. Cuman akhirnya kamera tersebut dicuri tahun ini 2022. Maka dari itu hari ini saya mau sharing kepada teman-teman semua tentang kamera lanjutan saya, yaitu adiknya Canon EOS M, namanya adalah EOS M10. Nah ini kameranya kayak gini. Nah kecil, ini tangan saya ya, tangan saya nih segini. Ini bayangin aja tuh. Cilik guti. Kecil banget. Apalagi lensa M seriesnya, ini kecil imut-imut. Nah, ini kayak gini. Nah, oke ya. Kamera ini sekarang bisa teman-teman tebus, harganya tuh antara 2 sampai mungkin 3 juta kalau yang mint condition. Cuman saya beli pada waktu itu second, harganya 2 juta. Speakernya eksternalnya sudah mati, jadi ketika saya ngevlog saya harus pakai clip on, kemudian nyambung ke handphone kadang-kadang ya. Tapi intinya kalau untuk keperluan Microstock, kamera ini luar biasa. Kemarin istri saya bawa kamera ini ke Korea juga hanya pakai lensa kit 1855. Kemarin ke Gyeongbokgung Palace, ke Hanok Village, ke Namsan Tower, itu musim gugur ya. Jadi bagus-bagus tuh foto-fotonya. Daun-daun hijau, kuning, oranye, semua terekam dengan bagus. Jadi kamera ini sensornya masih luar biasa. Tentu ini di bawahnya tahun 2012 ya, mungkin publish 2000 berapa, saya lupa, nggak ngerti lah, nggak ngecek. Tapi intinya ini masih powerful. Nah, kamera ini itu cara masukin baterainya di sini nih. Ini dibuka, klik. Nah ini baterai. Baterainya lebih awet sih daripada yang kamera EOS M saya, karena EOS M saya yang pertama itu capek bener. Dia kameranya kamera capek. Ini kamera yang mungkin yang punya cuman nggak ngerawat aja sih sebenarnya. Oke, ini masuk ke sini. Terus abis itu memory card, SD card di sini. Di sini SD card. Saya pakai SanDisk. Saya terbiasa pakai SanDisk.
Kemudian kalau nggak saya pakai Sony. Kemarin saya sempat pakai Vigen, murah tapi nggak worth it, jadi dia gampang rusak lah intinya. Terus ini ada tripod untuk pasang tripod ya. Terus, nah kamera ini tidak ada hot shoe untuk flashnya, untuk blitznya. Jadi dia sudah punya sendiri. Ini gimana cara ngeluarinnya? Nah ini Canon EOS M10 ada tulisannya di sini. Ini ada blitznya di sini. Cuman sebenarnya blitz itu saya nggak begitu pakai ya, hampir nggak pernah pakai. Kalau kecuali ada hot shoe-nya di sini, saya justru malah pakai dengan sistem di bouncing. Bouncing itu dipantulkan ke atas, kemudian sinar ke bawah. Cuman di sini saya nggak pernah pakai karena blitz yang direct itu secara fotografi adalah cahaya yang paling bubrah gitu ya, intinya paling rusak gitu ya. Nah, ini dari sisi kameranya, ini bisa diganti-ganti lensanya, copot ya. Ini mirrorless tuh begini bentuk dalamannya. Kalau DSLR itu ada kayak pintunya, jadi dia setiap kali diceklek itu begini, klek 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 klek. Nah, tapi mirrorless tuh sistemnya udah beda. Namanya juga mirrorless ya, jadi tanpa cermin pantul lah kayak gitu. Nah, ini adalah tombol record buat saya bikin footage, buat saya bikin vlog itu di sini. Kemudian ini adalah tombol, kalau yang hijau ini adalah auto, yang tengah ini adalah foto, yang atas adalah video. Nah, kemudian menu, ini menu. Ini kemarin saya tes shot buat motret video tentang stapler. Jadi stapler ini kemarin laku $2. Padahal biasanya cuma 10 sen. Stapler kayak beginian laku $2 ya, kurang lebih foto kayak begini. Nah, ini kemarin saya motret Jatilan di Jogja. Nah, foto-foto kayak gini. Ini semua pakai Canon EOS M10. Xiaomi guys, luar biasa. Ini ada sesajennya, ini ada yang main suling Sunda lah dan lain sebagainya. Keren. Kemudian saya akan bahas lensanya habis ini. Ada HDMI port juga di sini. Jadi kalau mau colokin HDMI bisa lewat sini. Udah, saya sih nggak begitu sering pakai ya. Tapi intinya kemarin foto-foto saya di Korea bagus sekali, foto-foto istri saya ya. Jadi dia jalan-jalan, saya bawain kamera, sampai sini fotonya saya jual. Jadi habis ini kita akan bahas lensa apa aja yang saya pakai, dan lensa seperti apa yang sekiranya teman-teman butuhin buat microstock di tahun 2022. So stay tune guys. Sebelum saya ngomongin tentang lensa, kita belak-belakan dulu apakah kameranya bisa dipakai untuk motret microstock. Definitely yes, sangat-sangat bisa. Foto saya kemarin ke Bromo, itu sudah pakai ini dengan lensa yang baru, itu ditolak 100% di Shutterstock, tapi 100% diterima di Pond5. Jadi aman, jaya selalu. Kemudian saya kemarin ke Surabaya, ke Surabaya itu hampir mungkin 80-90% foto saya pakai Canon EOS M10 ini semua diterima. Yang 20% biasanya penolakannya lebih ke arah similar content. Jadi sebenarnya bukan karena kualitas yang jelek, tapi karena gambarnya mirip-mirip. Jadi itu kalau gambar mirip-mirip ya kembali lagi ke kita sebagai kontributor. Jadi kamera ini Canon EOS M10 harga 2 jutaan ini 1000% worth it buat teman-teman yang mau berkarya di dunia microstock di tahun 2022, 2023, 2024. Saya pikir wah gila lah. Saya pakai Canon EOS M aja 2014 ya. Hilang tahun 2022, berarti 8 tahun. Jadi ini kalau ini publish anggaplah tahun 2015, ini sampai tahun 2023, 2025 insya Allah masih worth it. Selama teman-teman juga apik dalam menggunakannya. Sekarang kita akan bicara tentang lensa. Jadi pada waktu saya membeli Canon EOS M saya, itu saya punya 2 lensa. Lensa itu kalau yang namanya EOS M itu beda dengan lensa DSLR. Jadi kita menyebutnya adalah M lens atau lensa untuk M series. Jadi Canon tuh sekarang ada R series, ada M series. Jadi saya baru nabung untuk beli Canon EOS RP. Itu memang kamera profesional, saya bisa membidik pakai jendela bidik. Jadi itu saya tuh fotografer yang masih seneng dengan jendela bidik. Jadi motretnya cepet, gitu, nggak usah pakai LED LCD. Saya benci sebenarnya LED LCD. Saya LED LCD itu hanya ketika motret Shutterstock. Tapi karena saya adalah basicnya wedding dan portrait fotografer, saya lebih seneng pakai jendela bidik atau kita sebutnya dengan nama viewfinder. Nah, saya mau tunjukin 2 lensa powerful untuk memotret microstock. Walaupun saya juga motret traveling pakai ini juga ya. Jadi yang pertama,
Ini adalah lensa 22 mili fix. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin saya motret stapler yang kemarin itu laku $2, itu pakai 22 mili fix ini. Karena ini f-nya bisa sampai 2,0, yang mana saya jarang sekali pakai 2,0 karena terlalu blur. Saya biasanya pakai 2,8. Itu sudah ekstrim blur. Itu keren banget. Kemudian saya memotret bunga telang pakai lensa ini juga. Jadi lensa ini kecil, cuman secara harga dia masih tergolong stabil mahal maksudnya. Karena dulu zaman saya beli kayaknya harganya sekitar 3 jutaan berapa, cuman sekarang secondnya juga kayak 2,5 juta itu aja kalau yang punya mau jual gitu. Karena lensa ini udah mulai jarang, tapi 22 mili fix itu cakepnya setengah mampus ya. Yang kedua, saya menggunakan lensa kitnya 1855. Ini f-nya antara 3,5 sampai 5,6 standar. Cuman banyak sekali foto-foto saya kayak gerbang Halim Perdana Kusuma itu approve. Kemudian I Love Solo, jadi saya ke Solo itu pakai lensa ini approve. Kemudian I Ambarawa, untuk museum kereta api di Ambarawa ya, itu museumnya keren. Berkali-kali saya ngevlog, saya selalu bilang teman-teman yang punya anak ajak ke museum kereta api Ambarawa, itu dahsyat museum. Itu motretnya juga pakai ini dan selalu sold. Tidak hanya selalu approve tapi selalu sold. Jadi ini adalah lensa M series. Saya punya dua lensa, 22 mili fix dan 1855. Nanti link pembeliannya saya taruh di bawah, teman-teman bisa cek. Teman-teman nggak suka, teman-teman bisa tinggalkan. Teman-teman suka, teman-teman tinggal beli lewat link di bawah. Oke? Nah, kalau lensanya M masuk ke EOS M series, ini gampang. Ini tinggal ini ada tanda putih di sini. Nah, ini lensanya juga ada tanda putih di sini. Ini tinggal begini, putih sama putih ketemu putih, klik, selesai. Nah, begitu juga yang 1855, ini lagi-lagi putih ketemu putih. Dah. Jadi kemarin istri saya ke Korea, dia cuma bawa kayak begini, jadi kayak kamera mainan gitu ya. Ya, saya walaupun handphone itu bagus ya, cuman ada kalanya, karena saya tuh adalah ada fotografer murni ya, jadi saya masih senang dengan menggunakan sebuah kamera, karena handphone mungkin nyaman untuk sebagian orang, cuman karena saya itu kalau motret, khususnya untuk landscape, saya ada beberapa teknik fotografi yang nanti insya Allah akan saya share juga di video lain waktu. Tapi intinya dengan menggunakan kamera, ini akan sangat powerful, akan sangat istilahnya kayak lebih menjanjikan untuk kita bisa tahu kualitasnya, sehingga kita bisa ukur kualitasnya untuk kita jualan. Nah, jadi kemarin Nina cuma bawa kayak begini nih, udah satu lensa selesai, dia putar-putar Korea 5 hari 4 malam kurang lebih itu. Nah, habis ini saya akan tunjukin lagi lensa super lainnya yang sekarang teman-teman harganya udah lebih murah nih. Mana saya beli masih 3,5 juta, cuman sekarang kayaknya 1,5-2 jutaan udah dapet. Habis ini saya akan bahas lensa powerful saya yang ketiga, yang saya bawa ke Bromo, kemarin ke Surabaya saya bawa, ini lensa sapu jagat, wide zoom, semuanya hajar semua, approve semua. Stay tune guys. Lanjut lagi yuk. Jadi habis ini kita akan bahas satu jenis lensa. Ini adalah lensa, kita nyebutnya sapu jagat karena semua range finder dihajar semua. Karena range-nya dari mulai 18 sampai 135. Ini kalau faktornya karena kamera saya itu bukan full frame, kamera saya itu adalah APS-C atau non full frame, maka ada faktor perkalian 1,6 dari range-nya ini. Jadi kalau 18 ini sebenarnya kalau dipasangin nanti range-nya jadi 20. Apalagi yang 135 ini bisa kayak 150-an milimeter, itu jadi makin zoom lagi. Makanya waktu di Bukit Teletabis itu saya motret ada lubang di bukitnya itu kelihatan. Kemudian saya di Bukit Teletabis di Bromo itu kemarin kena ada kayak mini tornado gitulah, itu kelihatan juga gitu. Kemudian ranting-ranting pohon di Bromo semua terekam dengan sangat bagus. Di Shutterstock ditolak 100%, tapi di Pond 5 terima 100%. Nah, ini lensanya pakai ini. Yang perlu teman-teman pahami ketika teman-teman membeli lensa seperti ini adalah lensa untuk non M series, sehingga dia butuh bantuan. Bantuannya namanya adalah ini gimana cara nyopotnya? Lupa malahan saya. Ini kunci. Ini ada kuncinya. Nah, ini namanya adalah adapter. Adapternya merek saya, merek murahan, namanya Meike. Ini harganya sekitar 300 ribuan.
Kalau mau yang asli Canon harganya 2 jutaan, cuman dengan teman-teman membeli yang merek asli Canon itu sampai lensa-lensa L series-nya, itu sekarang soalnya yang bekas-bekas generasi pertama banyak sekali itu bisa dipakai. Cuman kalau lensanya, adapternya Meike kayak punya saya begini, saya tidak merekomendasikan sama sekali untuk memakai lensa L series karena nggak sinkron. Jadi ininya kurang bagus kualitasnya. Tapi kalau cuman lensa ini bagus sekali. Jadi ini cara pasangnya sama, putih ketemu putih. Di sini ada kuncinya ya, ini ada locknya, putar, klik, dah. Kemudian ini yang lucu, ini akan masuk ke kamera saya. Jadi kamera sama lensanya itu gedean lensanya. Nah ini, teman-teman bayangin, ini lensanya, kameranya segini, lensanya kayak begini, dan ini bisa lebih panjang lagi, toet. Nah, makanya ini powerful banget. Saya beli masih clear ya. Kemarin ada hoodnya di sini, saya dapat hoodnya. Cuman ketika saya masuk ke Museum Pasopati di Surabaya, Museum Kapal Selam, saya masuk, saya bawa ini di backpack. Hoodnya pecah, ketabrak badan kapal selamnya itu kan besi baja semua pecah krak, ya nggak apa-apa. Beli murah kok, cuman sekitar 60 ribuan. Tapi intinya lensa ini sangat powerful. Teman-teman lihat, wah, gini biar kelihatan cahayanya. Kayak sup. Jadi lensanya panjang. Jadi kalau lensa-lensa prime ya, ini walaupun lensa sapu jagat ya, tapi termasuk kategori lensa yang premium karena dia sampai ada image stabilizer nano USM. Jadi nano itu biasanya coating bagian lensanya, jadi membuat hasil lebih jernih ya. Ini karena lensanya berat, sampai ada titik tripodnya untuk masang tripodnya di sini. Jadi kalau saya pakai kamera ini, pakai lensa ini untuk motret landscape itu tripodnya bukan di sini. Tripodnya di sini. Kenapa di lensanya? Karena untuk menjaga stabilitas. Karena bisa jadi karena lensanya berat ya, L series yang 70-200 warnanya putih itu bisa beratnya hampir 2,5 kilo. Jadi kalau saya dulu motret gitu ya, saya kalau motret kan selalu bawa tas di kanan gini. Ini 2 tahun bahu saya cedera. Makanya sekarang kalau motret selalu ada Nina di samping saya karena dia yang bawa alat-alat, saya tinggal motret. Kalau cuman sekitar setengah jam, 1 jam nggak apa-apa. Cuman motret wedding itu kalau saya kan bisa 3 jam, tergantung paketnya, bisa 6 jam, 8 jam. Nah kalau 8 jam kita nenteng tas terus itu, selama bertahun-tahun cedera bahunya. Jadi sampai sakit, buat mandi sakit, buat setir mobil sakit, segala macam. Nah makanya, kalau untuk landscape, tripodnya teman-teman ya harus tahu ya, beli tripod, ada tripod Meike yang bisa ditekuk 30 cm itu, nanti saya kasih linknya di bawah. Itu masangnya di sini, tripodnya, untuk keamanan. Karena lensanya sangat berat dibandingin kameranya. Kalau kameranya lebih besar, EOS RP atau DSLR saya pikir aman di sini, tapi sekali lagi untuk keamanan dalam pemotretan teman-teman biar tidak ada kejadian kecelakaan, slippery, jatuh dan lain sebagainya karena ketidakseimbangan, masang tripodnya di sini. Sekarang masuk ke bagian terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, apakah masih worth it beli Canon EOS M di tahun 2022? Yes, definitely yes. Banyak sekali foto-foto yang saya ambil ya. Sudah approve, sudah sold. Approve itu berarti udah tinggal nunggu sold. Kemudian saya wedding juga pernah pakai ini. Bahkan pre-wedding aja masih pakai EOS M yang lama. Saya pernah juga pakai. Kelebihannya warna bagus. Kemudian kontrasnya bagus. Hasil akhirnya itu tidak terlalu lebay sehingga kita masih bisa adjust sesuai dengan kepribadian kita masing-masing selaku fotografer. Kemudian praktis, chill banget, kecil banget, sehingga perempuan, anak kecil, orang tua itu kan sangat gampang bawa ini, dan ini secondnya murah sekali, cuma 2 juta. Apalagi ya, lensanya kompatibel dengan banyak lensa M series. Kalau mau pakai lensa-lensa yang jadul DSLR juga masih bisa. Tinggal pakai converter. Kalau mau yang biasa pakai Meike, yang bagus tinggal pakai Canon. Sesuaikan dengan budget teman-teman dan nggak usah ngutang kalau beli. Nabung aja. Sekarang jeleknya ini saya takar untuk menurut versi saya sendiri dulu ya. Karena badan saya gede, saya tinggi 176, berat badan ya 85, 90-an lah, jadi saya termasuk bongsor. Sehingga body tangan saya itu besar. Nah, kalau megang kayak begini, ini kayak megang kamera mainan sebenarnya. Saya kemarin, makanya saya pengen beli EOS RP atau EOS R, itu karena pas di tangan saya. Sedangkan ini, itu kekecilan, untuk orang-orang bongsor seperti saya. Kekecilan itu dampaknya apa sih? Kalau nggak pakai strap, ini bisa jatuh karena saking kecilnya kamera ini. Jadi saya selalu kalau pada waktu kerja saya selalu pakai strap karena ini untuk keamanan. Jadi caranya begini,
Ini saya bukan dikalungin begini ya kalau pakai strap itu. Jadi saya taruh begini tangannya, kemudian saya roll sekali lagi, kemudian begini. Nah jadi ketika dia tiba-tiba jatuh nih misalnya gini, aduh pagi kan juga pegang ini, takut ya, set gitu, masih aman. Nah ini kayak begini, ini aman nih. Jadi strap ini penting sekali, khususnya buat teman-teman yang punya kamera kecil-kecil kayak begini. Jadi ini bukan aksesoris, walaupun sekarang keren-keren ya, cuman lebih ke arah safety. Jadi saya menyarankan teman-teman beli strap. Mau yang Canon, mau yang macam-macam, nanti saya kasih link juga pembelian di bawah. Banyak sekali strap-strap yang keren-keren, bahkan bisa bikin sendiri DIY strap di YouTube tuh banyak sekali. Jadi kelemahannya itu, kameranya kecil banget, walaupun ini bisa masuk kantong. Karena itulah kemarin kamera ini yang generasi pertama dicolong sama maling, karena ini bisa masuk kantong. Itulah kelemahannya. Jadi begitu teman-teman. Mudah-mudahan sih ini video bisa ngasih referensi teman-teman tentang review Canon EOS M10 dalam memotret microstock di tahun 2022, 2023, 2024. Karena kameranya bagus, terus kemudian masih bisa long term. Jadi investasinya itu kecil, cuma 2 juta. Jadi investasi saya saat ini, kalau baru kemarin habis hilang itu investasi saya adalah 5,5 juta, 2 juta untuk kamera, 3,5 juta untuk lensa. Walaupun lensanya saat ini, yang lensa ini tadi, ini bisa dibeli dari mulai harga 1,5 sampai 2 jutaan tergantung kondisi, tokonya juga macam-macam, nanti saya tulis di bawah juga, yang menurut saya tokonya bagus ya, terpercaya. Kemudian berkarya. Nah, jadi begitu, teman-teman cek lagi link di bawah, semua gearnya saya masukin, deskripsinya, spesifikasinya nanti lihat di tokonya. Kemudian kesimpulannya adalah worth it untuk beli ini. Kalau yang setipe dengan ini bisa mungkin Sony Alpha 6000, terus Fuji yang seri XA itu juga bagus. Yang Sony Alpha 6000, kalau teman-teman punya Alpha 6000, hajar footage-nya itu lensanya Carl Zeiss kalau nggak salah ya, dari Sony, itu ciamik banget. Kemudian yang suka footage ya silakan berkarya footage, tricky sih, cuman duitnya gede. Jadi banyak sekali referensi, teman-teman bisa cari di link di bawah nanti sesuai dengan kesukaan teman-teman. Jadi beli kamera itu kayak beli handphone. Saya sukanya Canon, saya sukanya Nikon, saya sukanya Fuji, sama kayak saya suka Samsung, saya suka iPhone, saya suka Vivo, Oppo, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Teman-teman yang butuh panduan, ada memotret makanan, saya punya ebook namanya Foodgasm Fotografi, saya punya motret portrait, saya sampai ke Bali, Hong Kong, Jakarta, segala macam, saya motret portrait keluarga. Teman-teman bisa baca ebook saya namanya Portrait from the Heart. Teman-teman kemarin ada yang download juga ebook saya 99 mimpi buruk fotografer kawinan. Itu perjalanan 12 tahun saya motret dari mulai tenda biru sampai saya motret wedding ke Bali, ke Maldives dan lain sebagainya. Saya bahas di situ. Ebook panduan Shutterstock saya punya 2, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Teman-teman bisa download ebooknya, semua linknya saya kasih di bawah. Teman-teman yang nggak mau beli apapun, pengen belajar lewat vlog saya bisa nonton. Kemudian nonton awal sampai akhir biar jelas semuanya, terutama yang bagian tutorial memotret. Biasanya saya nggak pakai potong-potong, jadi saya rekam, saya upload, cuman kasih bumper depan belakang, selesai. Begitu teman-teman. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bahwa fotografi itu bisa dikerjakan oleh orang-orang siapapun, bahkan yang bukan seorang fotografer. Dan mari kita sama-sama berburu dolar. Kita manfaatkan resesi 2022-2023 ini dengan baik sehingga teman-teman bisa dapat penghasilan dolar. Nah, dolarnya lagi tinggi, bagus sekali buat dipegang. Gitu. Subscribe, nyalain loncengnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5. Bye guys.